Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergantian tahun baru Masehi yang dirayakan setiap tanggal 31 Desember merupakan bukan ajaran Islam. Akan tetapi transformasi sosial dan budaya menjadikan perayaan tahun baru sebagai fenomena dan tantangan tersendiri bagi umat Islam. Perayaan tahun baru Masehi harus disikapi dengan pemahaman akidah yang kuat dan kesadaran diri tentang ajaran moral. Sehingga kita tidak tergelincir mengikuti arus ikut-ikutan. Kalau bahasa Jawa nih, penting podo karo kancane. Ya, yang berujung mengakibatkan kita berbuat amalan yang tidak berguna atau bahkan menjadi bagian dari amalan agama lain, yaitu jelas sangat dilarang dalam ajaran agama Islam. Terlebih dalam perayaan tahun baru identik dengan foya-foya, kegembiraan yang berlebihan, bahkan melakukan hal yang tidak bermanfaat, mubazir, bahkan cenderung dekat dengan maksiat seperti potensi zina dan mabuk-mabukan. Ada beberapa tradisi yang kurang elok dan tidak mendidik sebenarnya saat malam tahun baru seperti meniup trompet, di mana hal itu merupakan kebiasaan kaum Yahudi. Menyalakan petasan dan kembang api, sedangkan dengan menyalakan kembang api, petasan, dan sebagainya untuk bersenang-senang dan memuja-muja keindahannya, hal itu menyerupai apa yang dilakukan kaum Majusi. Lalu, bagaimana hukumnya menurut Islam sebenarnya merayakan perayaan malam tahun baru? Hal itu semua tergantung dari niat dan apa tujuan serta kemauan mengikuti perayaan tersebut. Jika hanya karena ikut-ikutan dan mengikuti arus yang tidak berfaedah, maka lebih baik tidur di rumah dan istirahat atau kumpul dengan keluarga, maka kita akan mendapatkan pahala menjauhi maksiat dan menjauhi pekerjaan tiada manfaat. Ada sekian banyak pendapat yang berbeda tentang hukum merayakan tahun baru Masehi. Sebagian mengharamkan dan sebagian lainnya membolehkannya dengan syarat. Mereka yang mengharamkan perayaan malam tahun baru Masehi berhujah dengan beberapa argumen bahwa perayaan malam tahun baru adalah ibadah orang non-muslim, bahwa perayaan malam tahun baru juga pada hakikatnya adalah ritual peribadatan para pemeluk agama bangsa-bangsa di Eropa, baik yang Nasrani ataupun agama lainnya. Sejak masuknya ajaran agama Nasrani ke Eropa, beragam budaya paganis atau keberhalaan masuk ke dalam ajaran itu. Salah satunya adalah perayaan malam tahun baru, bahkan menjadi satu kesatuan dengan perayaan Natal. Alhasil, perayaan malam tahun baru Masehi itu adalah perayaan hari besar agama non-muslim, maka hukumnya haram dilakukan oleh umat Islam. Meski barangkali ada yang berpendapat bahwa perayaan malam tahun baru tergantung niatnya, namun paling tidak seorang muslim yang merayakan datangnya malam tahun baru itu sudah menyerupai ibadah orang non-muslim. Dan sekedar menyerupai itu pun sudah haram hukumnya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyerupai pekerjaan suatu kaum atau agama tertentu, maka dia termasuk bagian dari mereka. Mereka yang berpendapat bahwa merayakan tahun baru Masehi itu adalah hal yang halal atau boleh dilakukan, berangkat dari argumentasi bahwa perayaan malam tahun baru Masehi tidak selalu terkait dengan ritual agama tertentu. Semua tergantung niatnya. Kalau diniatkan untuk beribadah atau ikut-ikutan orang non-muslim, maka hukumnya jelas haram. Tetapi tidak diniatkan mengikuti ritual kaum non-muslim, maka tidak ada larangannya. Mereka mengambil perbandingan dengan liburnya umat Islam di hari Natal. Kenyataannya, setiap ada tanggal merah di kalender karena Natal, tahun baru, kenaikan Isa, Paskah, dan sejenisnya, umat Islam pun ikut-ikutan libur kerja dan sekolah. Bahkan bank-bank syariah, sekolah Islam, pesantren, kementerian agama, dan institusi-institusi keislaman lainnya juga ikut libur. Umumnya akan menjawab bahwa hal itu tergantung niatnya. Kalau kita niatkan untuk merayakan, maka hukumnya jelas haram. Tapi kalau tidak diniatkan merayakan, maka hukumnya boleh-boleh saja. Demikian juga dengan ikut perayaan malam tahun baru. Kalau diniatkan ibadah dan ikut-ikutan tradisi kaum non-muslim, maka hukumnya jelas sangat haram. Tapi bila tanpa niat demikian, tidak mengapa hukumnya.
Adapun kebiasaan orang-orang yang merayakan malam tahun baru dengan minum khamr, zina, dan serangkaian maksiat, tentu hukumnya jelas haram. Namun bila yang dilakukan bukan maksiat, tentu keharamannya tidak ada. Yang haram adalah maksiatnya, bukan merayakan malam tahun barunya. Misalnya, umat Islam memanfaatkan event malam tahun baru untuk melakukan hal-hal positif seperti memberi makan fakir miskin, menyantuni panti asuhan, membersihkan lingkungan, dan sebagainya. Demikianlah ringkasan singkat tentang perbedaan pandangan dari beragam kalangan tentang hukum umat Islam merayakan malam tahun baru. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.